Kondisi Pak RT beda jauh dengan Pegi Setiawan, terpaksa sembunyi demi keamanan. Terungkap kondisi Pak RT Pasren usai Pegi Setiawan dibebaskan dalam kasus Vina Cirebon. Keadaan Pak RT Pasren kini berbeda jauh dibanding Pegi Setiawan. Abdul Pasren mengakui bahwa dirinya kini tak lagi tinggal di rumahnya. Kini Pak RT Pasren tinggal di suatu tempat. Dia mengaku terpaksa sembunyi karena demi kenyamanan dan keamanan. Terlebih lagi ia mengatakan bahwa istrinya tak berhenti menangis. Keberadaan Pak RT Pasren dan anaknya, Kahfi, menjadi perbincangan publik di tengah polemik kasus Vina Cirebon. Peran Pak RT Pasren menjadi penting demi bersaksi soal keberadaan Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto dan Saka Tatal di malam kasus Vina Cirebon, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Pasalnya terpidana kasus Vina ini mengaku berada di kontrakan milik Pak RT Pasren bersama Kahfi. Hanya saja saat sidang kasus Vina Cirebon, Pak RT Pasren mengatakan Kahfi bersama dirinya di rumah. Selain itu Pak RT Pasren mengatakan Eko Ramadhani, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi dan Jaya tidak tidur di rumahnya pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kini setelah Pegi Setiawan bebas dalam kasus Vina Cirebon, keberadaan Abdul Pasren dan Kahfi menjadi misterius. Kuasa hukum Abdul Pasren Brigjen Pol. Purn. Siswandi mengatakan bahwa kliennya tidak menghilang. Tidak menghilang, ada di sini, kata mantan Kapolres Cirebon kota itu. Menurut Siswandi, kondisi Pak RT Pasren memang sehat. Sehatnya tidak seperti kita, karena ada rasa sedikit kurang nyaman, katanya. Dia meminta agar Abdul Pasren dan Kahfi untuk tidak disebut melarikan diri. Jadi jangan bilang melarikan diri, itu tidak benar, katanya. Lihat foto sementara Abdul Pasren juga menekankan dia dan anaknya tidak menghilang. Saya tidak menghilang dari tempat, jadi ada di suatu tempat, katanya. Saat ini Abdul Pasren sudah tak lagi tinggal di RT 2 Karya Bakti, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, Jawa Barat. Dia mengaku pindah demi kenyamanan diri sendiri dan keluarganya. Demi kenyamanan jadi saya tidak menempati rumah sendiri, supaya untuk kenyamanan saya supaya aman, kata Pak RT Pasren. Tidak ada di tempat, saya demi kenyamanan, hati saya, tambahnya. Abdul Pasren menuturkan kondisi istrinya kini memprihatinkan. Istri saya sampai nangis saja, kepikiran, begitu banyak yang nyari, saya, kata Pak RT Pasren. Sebelumnya kakak Supriyanto, Aminah mengakui memang pernah mendatangi Pak RT Pasren di rumahnya. Kedatangan Aminah bersama keluarga terpidana lain untuk meminta Pak RT Pasren bicara jujur tentang keberadaan mereka di malam kasus Vina Cirebon. Saya bilang, Uwa tolong kalau memang anak-anak tidur di rumah Uwa Pasren jujur, kata Aminah. Kasihan Uwa mereka anak-anak Uwa. Itu bukan 1-2 orang yang ditangkap polisi. Kalau memang anak-anak itu bersalah, terserah. Tapi ini banyak saksiannya anak-anak tidur di rumah Uwa Pasren. Tambahnya menirukan ucapan ke Pak RT Pasren. Tak disangka, meski masih memiliki hubungan kerabat dengan Supriyanto, namun Pak RT Pasren justru memberi respon mengejutkan. Gak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi. Sana ke kantor polisi saja, kata Aminah menirukan jawaban Pak RT Pasren. Kota Live, sosok donatur sukses bebaskan Pegi Setiawan, disegani di Tanah Abang. Sosok donatur di balik bebasnya Pegi Setiawan tengah jadi sorotan. Pasalnya, sang donatur punya peran besar lantaran ngotot membela Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Berkat sang donatur dan kerjasama para pengacara, Pegi Setiawan pun akhirnya dibebaskan berdasarkan putusan sidang pra-peradilan pada tanggal 8 Juli tahun 2024 lalu. Sosok donatur yang dimaksud adalah Niko Kili-Kili. Ini donatur yang paling luar biasa, kalau enggak ada dia, kita tidak masuk, ujar Mukhtar Effendi seraya menunjuk Niko Kili-Kili dalam video akun @for.justice11. Untuk diketahui, Niko Kili-Kili adalah salah satu dari banyaknya pengacara yang membela Pegi Setiawan di sidang pra-peradilan beberapa minggu ke belakang. Pasca Pegi dijadikan tersangka dan ditahan, pria bernama asli Nicholas Johan Kili-Kili itulah yang pasang badan seraya memutar otak guna membela kliennya. Jadi garda terdepan membela Pegi, ternyata Niko punya alasan tersendiri. Dalam tayangan Rumpi Trans TV beberapa hari lalu, Niko mengurai alasannya mau membela Pegi Setiawan secara cuma-cuma alias gratis. Ternyata awalnya karena Niko tersentuh dengan permintaan ibunda Pegi Setiawan, Kartini. Jam 12 malam mamanya Pegi telepon saya, nangis-nangis,
beliau mengatakan, "Bang Niko, tolong saya, bela anak saya, Pegi tidak bersalah, dia anak baik, tulang punggung keluarga, dia rajin sholat." Pada malam itu saya tersentuh, tapi saya tidak langsung bilang iya, ungkap Niko Kili-Kili. Mulanya, Niko tak langsung mengiyakan untuk membela Pegi. Namun setelah menyelidiki lebih dalam dan berdiskusi dengan teman-temannya, Niko akhirnya mantap membela Pegi. "Saya katakan bahwa, Ibu, saya tidak bilang iya, saya juga tidak bilang tidak, kasih saya waktu 4 hari untuk saya pelajari kasus ini. Setelah saya gelar perkara dengan teman-teman, ahli pidana maupun teman-teman lawyer, teman-teman dari penyidik tentang perkara ini, disitulah saya yakin Pegi tidak bersalah," kata Niko Kili-Kili. "Karena mulai dari prosedur tidak sesuai. Kedua, ciri-ciri yang ada di DPO itu tidak sesuai. Pegi Setiawan dengan Pegi Perong ini berbeda," sambungnya. Sosok Niko Kili-Kili ramai disebut jadi donatur di balik bebasnya Pegi Setiawan. Sosok Niko Kili-Kili belakangan jadi sorotan. Usut punya usut, Niko ternyata adalah anak buah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, Niko adalah kader Partai Gerindra yang pernah jadi caleg DPRD DKI Jakarta. Tak cuma itu, Niko Kili-Kili juga adalah sosok mantan preman yang disegani di wilayah Tanah Abang. Betapa tidak, Niko Kili-Kili adalah mantan tangan kanan Hercules. Sosoknya ditakuti, Niko Kili-Kili yang merupakan mantan preman itu pun akhirnya bertaubat. Dikutip dari Warta Kota Live, Niko Kili-Kili pernah menceritakan kisah hidupnya yang kelam hingga akhirnya menjadi pelayan Tuhan dan membantu banyak orang. Di tahun 1992, Niko mengaku sempat bertaubat setelah jadi pecandu narkoba hingga preman. "Saya tobat tapi tobatnya tomat, abis tobat kumat. Saya balik ke Jakarta dan diajak nagih sama teman saya dan zaman dulu kan debt kolektor sadis," pungkas Niko Kili-Kili. Di momen kelam hidupnya, Niko akhirnya bertaubat setelah nyaris overdosis. Kala itu Niko Kili-Kili berteriak saat dokter memvonis hidupnya tersisa beberapa jam saja. "Saya melihat bayangan dosa saya seperti film. Kemudian saya nyanyi lagu sekolah minggu berulang-ulang," kata Niko. Berhasil sembuh, Niko akhirnya hijrah kembali ke Kalimantan Barat dan mendalami ilmu agama. Tak lantas keluar dari kesulitan, Niko pun sempat gamang lantaran bingung mencari pekerjaan. "Bicara tobat ini tidak gampang. Tapi kelanjutannya, saya ini tidak punya keahlian apa-apa, hanya pegang samurai. Anak istri saya mau makan apa?" imbuh Niko Kili-Kili. Berkat tekad yang kuat untuk menghidup anak dan istri serta bertaubat, Niko pun belajar ilmu hukum. Hingga akhirnya Niko pun menjelma jadi pengacara sukses hingga berhasil membawa kliennya, Pegi Setiawan, keluar dari masalah. Ekspresi Cecep usai baca hasil tes DNA Pegi Cianjur jadi sorotan. Akhirnya Pegi Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Pegi Cianjur sirna. Sebelumnya, Pegi Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Pegi Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna, bisa tenang karena hasil tes DNA Pegi Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Pegi Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Pegi Cianjur dibacakan langsung oleh Pegi Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Pegi Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Pegi Cianjur, ayah Pegi Setiawan, Rudi, pun sumringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Pegi Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ibu Elisna cocok dengan alel maternal dari anak Pegi Setiawan. Dengan demikian, probabilitas Elisna sebagai ibu biologis dari Pegi Setiawan adalah 99,999%, ungkap Rudi. Bukti ilmiah ini menunjukkan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga ayah Cecep D. Setiawan cocok dengan alel paternal dari anak Pegi Setiawan. Dengan demikian, probabilitas Cecep D. Setiawan sebagai ayah biologis dari Pegi Setiawan adalah 99,999%, sambungnya.
Selesai membacakan hasil tes DNA Pegi Cianjur, Rudi pun mengangkat dua jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Pegi Cianjur bisa lepas. Sudah ke laboratorium Genos untuk mengambil tes DNA Pegi Setiawan Cecep Cianjur, selesai, kata Rudi. Jadi Pegi Setiawan bebas dari tersangka, Pegi Setiawan Cianjur bebas dari tuduhan dan bulian, serta kecurigaan, imbuh Deddy Mulyadi. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Alhamdulillah positif, Pegi Cianjur, anak kandung, saya, ujar Cecep sembari memegang tangan Pegi Cianjur. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Pegi Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Yang selama ini, Pegi Cianjur, dituduh titipan dari Bupati Cirebon kan asumsinya. Alhamdulillah bukan, Pegi Setiawan, anak pribadi, kata Cecep. Sebelumnya, sosok yang menuding Pegi Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Pegi, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Cecep bukan ayah kandungnya, Pegi Cianjur, karena ada masalah dengan Vina, jadi Pegi buru-buru dialihkan identitasnya ke Pak Cecep, ujar Widya. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Pegi Cianjur. Ibu Pegi Cianjur ketahuan bohong, hari lahir anak beda dengan bukti. Pengakuan orang tua Pegi Setiawan Cianjur kembali tak sesuai faktanya. Kali ini Elisna salah dalam menerangkan hari kelahiran Pegi Setiawan Cianjur. Bahkan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan pun salah mengatakan hari kelahiran anaknya, Pegi Setiawan Cianjur. Kebohongan Elisna dan Cecep Dahlan Setiawan menambah deret kejanggalan dari identitas Pegi Setiawan Cianjur. Nama Pegi Setiawan Cianjur memang terseret dalam kasus Vina Cirebon. Pegi Cianjur dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang selama ini dicari. Narasi kecurigaannya Pegi Setiawan Cianjur tak ditangkap atas kasus Vina Cirebon karena merupakan anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra. Katanya, Sunjaya menitipkan Pegi Setiawan pada sopirnya di Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan. Alih-alih mematahkan tuduhan itu, Pegi Setiawan Cianjur dan Cecep justru selalu membuat blunder. Kali ini tentang hari lahir Pegi Setiawan Cianjur. Elisna mengatakan Pegi Cianjur lagi pada hari Minggu. Sedangkan Cecep Dahlan Setiawan mengatakan Pegi Setiawan Cianjur lahir hari Rabu. Malam Jumat, kata Cecep. Minggu, timpal Elisna. Elisna menerangkan Pegi Setiawan Cianjur lahir tanggal 19 September tahun 1995 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ingatnya maghribnya, kata Cecep Dahlan Setiawan. Cecep bahkan mengaku bahwa dirinya lah yang menjemput dukun beranak atau paraji. Saya, nyari dukun beranak, kata Cecep Dahlan Setiawan. Jika dilihat dari kalender di tahun 1997, hari di tanggal kelahiran tersebut bukan Kamis, apalagi Minggu. Pantauan tribunnews.bogor.com, tanggal 19 September tahun 1997 adalah hari Jumat. Padahal Elisna teramat yakin bahwa Pegi Setiawan Cianjur merupakan anak yang ia kandung sendiri pada usia 17 tahun. Sementara itu soal Elisna, dia mengaku lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1980, usianya kini 44 tahun. Elisna bercerita dia menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995, saat usianya masih 15 tahun. Dulu mau disuratin tapi gak ditebus karena sudah meninggal yang nikahinnya, katanya. Surat nikahnya suruh ditebus tapi keburu meninggal, tambah Elisna. Kejanggalan juga terdapat pada kartu keluarga Cecep Dahlan Setiawan. Dalam kartu keluarga hanya tertera nama Cecep, Pegi dan Fauzi. Pada kakak tercantum Cecep lahir pada tahun 1979. Namun Cecep Dahlan Setiawan terlanjur mengaku lahir tahun 1977. Ya saya mah lahirnya tahun 77, kata Cecep Dahlan Setiawan. Kini keluarga Pegi Setiawan Cianjur menempuh jalan ilmiah untuk membantah tuduhan soal kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi memfasilitasi Pegi dan Cecep melakukan tes DNA di Jakarta. Hasilnya Senin dan mereka sudah memberi kuasa kepada saya untuk mengambil hasilnya, kata Deddy Mulyadi. Tes DNA dilakukan untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan Cianjur merupakan anak kandung Cecep Dahlan Setiawan dan Elisna,
bukan Sunjaya mantan Bupati Cirebon.